Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dua jenis alat musik yang diperdengarkan tadi itu namanya tarawangsa. Asli warisan dari para leluhur di Tatar Parahiang. Kata-kata Parahiang sendiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah pa, itu artinya ruang. Yang kedua ra, itu artinya adalah cahaya. Hyang biasanya ditujukan kepada Yang Maha Agung. Atau para leluhur yang sudah mencapai Yang Maha Agung. Jadi para hyang adalah tempatnya orang-orang yang sudah mencapai alam cahaya yang terang benderang. Itu sebabnya jangan heran kalau di Tatar Parahiang, khususnya di Jawa Barat, banyak sekali nama-nama daerah yang diawali dengan kata-kata ci. Ci itu sebetulnya bukan cai, tapi ci itu sendiri artinya adalah cahaya. Itu sebabnya pencarian orang-orang yang rindu kepada perwujudan Tuhan, biasanya yang mereka cari adalah alam-alam tinggi yang kemudian mencapai alam-alam cahaya. Cahaya sendiri kadang-kadang disebut dengan deva, deva atau dewa. Musik yang kita dengar tadi, kalau kita mendengarkannya dengan rileks, getarannya itu sangat luar biasa. Gesekan dari alat musik gesek tadi terasa seperti memperjalankan jiwa ke alam yang tinggi. Namanya juga tarawangsa, dari kata tarawangsa. Tarawang bahasa Indonesianya artinya nerawang. Sa itu artinya angkasa. Jadi tarawangsa sesungguhnya adalah menerawang ke alam-alam tinggi, menerawang ke alam-alam luhur. Seperti asap yang keluar dari hasil pembakaran, biasanya asap selalu menuju ke atas. Kenapa asap menuju ke atas? Karena begitu ringannya. Kalau kita mendengarkan musik tadi dengan sungguh-sungguh, ada semacam kebebasan jiwa yang membuat jiwa itu menjadi sangat ringan. Lalu dalam sekejap jiwa itu bisa tersenyum bahagia karena menemukan sebuah kebebasan. Suara musik bisa sampai ke telinga kita sebetulnya karena apa?
karena ada getaran, baik kecapi maupun alat musik gesek, intinya adalah menimbulkan getaran. Sama-sama menimbulkan getaran, tetapi alunan suara yang sampai di telinga ternyata berbeda. Intisari dari gelombang, yang namanya gelombang bunyi, itu adalah getaran yang merambat melewati sebuah medium. Kalau dalam bahasa sekolahan namanya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambat dengan arah getarnya itu searah. Kenapa suara musik tadi nyampe di telinga kita? Karena ada getaran yang merambat. Melewati apa getaran itu? Tentu saja melewati udara yang di sekitar kita. Kalau kita melihat udara, sepertinya melihat ruang kosong. Padahal sebenarnya di balik kekosongan itu ada sesuatu yang luar biasa bagi yang sadar. Kalau kita belajar angka-angka di dalam matematika, angka pertama biasanya belajar angka kan 0. Masih ingat dulu waktu kita TK kan belajar angka biasanya dari angka 0. 0 itu melambangkan kekosongan. Karena jauh sebelum alam semesta ini diciptakan, termasuk kita sendiri, yang ada adalah kekosongan itu sendiri. Satu-satunya yang ada dalam kekosongan itu adalah dia sendiri. Makanya setelah 0 masuk ke angka 1. Lalu ada seorang bijak di Bali yang menyatakan wujud dari kekosongan itu tiada lain adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Kecerdasan semesta tanpa batas ingin mewujudkan diri sebagai sebuah kecerdasan, lalu mewujudkan kecerdasannya dalam bentuk ciptaan. Lalu kecerdasan itu kemudian mewujud menjadi energi, dan energi memampat kemudian menjadi materi. Jadi materi, energi, dan kekosongan itu sendiri sebutnya adalah satu kesatuan. Kalau kita melihat ruang kosong di sekitar sini, mungkin kita hanya menyaksikan udara. Padahal sebetulnya ketika udara tidak ada, yang ada tetap saja kekosongan itu sendiri. Sekarang saya ada di sini, saya ada di sini. Saya sedang menempati sebuah kekosongan. Dan ketika saya berangkat dari sini, yang saya tinggalkan adalah kekosongan itu sendiri. Makanya kekosongan selalu ada. Jadi kalau kita ini disebutnya ada, sedangkan dia sendiri menyatakan dirinya maha ada. Karena kekosongan itu selalu ada. Lalu bagaimana ya sang kecerdasan semesta tanpa batas itu mewujudkan kecerdasannya? Lalu menciptakan ya wujud materi. Makanya materi yang pertama kali diciptakan ya oleh dia itu sebetulnya adalah atom. Para ilmuwan fisika sepakat menyatakan bahwa hanya ada 3 atom perdana yang diciptakan pertama kali. Yang pertama namanya helium, yang kedua namanya lithium, yang ketiga namanya deuterium. 3 atom perdana inilah yang menjadi bibit alam semesta. Termasuk matahari yang sering menyinari kita setiap hari, itu adalah unsur pembangunnya adalah helium. Makanya semua bintang yang jumlahnya sekitar 350 miliar triliun, itu juga dibangun oleh helium. Itu adalah atom perdana di semesta ini. Jadi kalau orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran, melihat materi, melihat energi, melihat kekosongan itu sendiri. Jadi kalau dia membaca sebuah ayat di Quran yang mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan mendapati aku. Makanya bagi mereka yang sudah mencapai kesadaran yang tinggi, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang disaksikan kecuali dia sendiri. Yang aneh, ada sebuah gejala di masa kini, banyak orang yang mencari Tuhan yang maha gaib,
Tapi ketika Tuhan yang Maha Gaib sudah menyatakan diri sebagai wujud yang nyata malah diabaikan. Tuhan yang Maha Gaib disembah-sembah, dipuja-puja. Tetapi ketika Tuhan yang Maha Gaib sudah menyatakan diri sebagai Dia yang Maha Nyata, lalu dalam waktu yang bersamaan Dia juga melemparkan kebencian pada Tuhan itu sendiri. Bagi mereka yang sadar, sesungguhnya saat melihat manusia, saat melihat pohon, saat melihat apapun isi dari alam semesta ini, yang dia saksikan adalah perwujudan dari Dia itu sendiri. Bagaimana mungkin dia berani menyakiti yang lain? Jadi kembali kepada alat musik yang tadi, kalau didengarkan itu, gesekan tadi itu. Kalau leluhur saya di Tatar Parahiang mengatakan itu bunyinya seperti ini. Teangan, teangan, teangan. Teangan itu bahasa Indonesianya cari. 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 Siapa yang harus kita cari? Siapa yang harus kita cari? Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, aku adalah sebuah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan manusia agar dapat mengenaliku. Proses mengenal harus dimulai dengan proses pencarian. Makanya kita mulai menerawang ke angkasa, menerawang ke alam-alam tinggi, menerawang ke alam-alam luhur. Itulah musik tarawangsa. Kita disuruh untuk menerawang ke alam-alam yang tinggi, untuk menemukan sejatinya diri kita. Makanya puncak kematangan jiwa tercapai tepat pada saat manusia sudah mengenali dirinya sendiri. Itu sebabnya tingkah tindakan yang paling mulia di semesta ini yang dilakukan manusia adalah tindakan yang dilakukan oleh tubuh dan pikiran sebagai persembahan terhadap jiwa sebagai wakil Tuhan di dalam semesta kecil. Banyak ilmuwan yang berhasil menemukan keajaiban di semesta besar. Tapi sedikit dari mereka yang mampu menemukan keajaiban di semesta kecil. Banyak yang mempelajari kitab-kitab suci, terus saja dipelajari. Yang ditulis. Tetapi sedikit sekali yang mampu menemukan rahasia di balik kitab suci yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri yang bernama tubuh. Apa sih unsur pembentuk tubuh? Unsur pembentuk tubuh adalah atom. Kemudian merangkai menjadi molekul. Molekul merangkai menjadi jaringan saraf. Jaringan saraf merangkai menjadi jaringan tubuh yang kemudian membentuk organ tubuh. Lalu terbentuk tubuh yang sempurna. Makanya siapa saja yang bisa menemukan rahasia terdalam dari tubuhnya, maka dia akan menemukan rahasia terdalam dari semesta yang besar ini. Tubuh ada 3 unsur. Ada unsur tubuh, unsur materi. Ada unsur pikiran, lalu ada unsur jiwa. Kalau kita bisa menapaki kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa, maka itulah langkah yang sangat luar biasa untuk menemukan siapa diri kita. Di situ kematangan jiwa akan terjadi. Lalu lihat orang-orang yang tidak matang jiwanya. Biasanya sangat mudah disentuh oleh kemarahan. Kapan seseorang marah? Sederhana. Seseorang marah biasanya ketika pikiran menilai sesuatu yang terjadi itu sebagai sesuatu yang tidak pantas. Saya sering ditanya oleh jamaah saya, kalau begitu bagaimana cara menyembuhkan kemarahan? Kan kemarahan itu terjadi karena pikiran sedang menilai sesuatu bagi pikiran tidak pantas. Meredam kemarahan sederhana bagi orang yang cerdas. Pantaskan saja sesuatu yang tadi oleh pikiran tidak pantas menjadi pantas. Saat kita memantaskan yang tidak pantas,
sebagian-bagian dari suratan takdir. Rekaman data masa lalu yang harus kita selesaikan dalam kehidupan yang sekarang. Dalam bahasa orang-orang bijak yang disebut dengan karma, segala sesuatu menjadi selesai. Ada orang yang menyakiti kita, mungkin kita menganggap tidak pantas dari sisi pikiran kita. Lalu kita marah. Tapi begitu kita memantaskan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang pantas dengan menasihati pikiran kita, jangan-jangan kita pernah menyakiti orang lain dengan tindakan yang sama. Lalu yang tidak pantas menjadi pantas menurut pikiran. Karena dinasehati dengan yang namanya suratan takdir. Rekaman data masa lalu yang dibaca sebagai karma yang harus kita bayar dalam kehidupan yang sekarang. Kan jadi selesai. Ada orang yang dalam kehidupannya terus menerus tersakiti. Disakiti si A, besok disakiti si B, lusa disakiti si C, berikutnya disakiti si D. Apa ya? Orang-orang di sekitar saya menyakiti saya terus menerus. Dan proses itu akan terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena saat hadir orang yang menyakiti, dia tidak mampu membaca tujuan kehadiran dia untuk apa. Coba sekarang, begitu kita melihat kehadiran dia sebagai tangan kiri Tuhan yang sedang mengajarkan kepada kita bahwa tindakan yang seperti itu menimbulkan rasa sakit kepada kita. Kemudian rasa sakit yang kita rasakan mengajarkan kepada kita, jangan kamu melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Karena orang lain akan merasakan sakit yang sama. Begitu pesan itu diterima, kita akan menerima pesan yang luar biasa. Lalu janji pada diri sendiri, begitu luar biasa sakitnya diberi tindakan yang seperti itu, maka saya berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama kepada orang lain. Itu yang disebut dengan tanda-tanda Tuhan. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-40 ada ayat yang sangat indah. Bunyi ayatnya seperti ini. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Terjemahan bebasnya gini. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan tanda-tandaku dan menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus samai, maka pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka bagi dia. La yadkhulul jannah, bahkan pintu surga pun tidak layak bagi dia. Hatta yalidal jamalu fisamil khiyat, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kalau mendengar kata unta di Quran, pasti kebanyakan orang awam yang terpikir adalah sesosok binatang yang ada di Timur Tengah. Makanya banyak yang bangga ya. Ciri orang sudah pergi ke Timur Tengah, biasanya dia berfoto bersama unta. Jadi kebanggaan, udah sampai di sana. Padahal di Quran kata-kata unta sama sekali tidak cerita unta yang di sana. Kalau Quran cerita unta adalah unta yang di sana, bayangkan negeri-negeri yang gak ada unta. Berarti kan Quran tidak berlaku. Kata-kata unta di Quran bersifat simbolik. Berlaku di semua daerah, di semua ruang, di semua waktu. Makanya ada ayat yang sangat indah di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Bunyi ayatnya seperti ini. Serulah manusia untuk berhaji. Maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan dan mengendarai unta yang kurus. Di situ ada kata unta yang sangat luar biasa.
Ada beberapa kata yang penting. Yang pertama, serulah manusia untuk berhaji. Yang pertama, kata serulah. Siapa yang diseru? Manusia. Yang diseru itu manusia loh. Tidak ada batasan apapun. Yang diseru adalah manusia. Berulang kali di Quran, kata-kata haji selalu dikaitkan dengan manusia. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Bagi mereka yang tahu caranya, yang tahu jalannya. Dalam Quran surat Al-Hajj, serulah manusia untuk berhaji. Bagi saya, ayat itu sangat luar biasa, sangat menyentuh. Serulah manusia untuk berhaji. Kalau ada kata serulah, berarti ada yang menyeru. Berarti ada yang diseru dong. Siapa yang menyeru? Apakah setiap orang berhak untuk menyeru manusia untuk berhaji? Tidak. Di situ ada batasan. Yang berhak menyeru adalah orang yang sudah haji. Yang sudah merasakan haji. Yang sudah berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya. Yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dia yang berhak menyeru. Lalu yang diseru tentu saja yang belum ke sana. Tapi yang mau pergi ke sana. Makanya mereka yang menyeru. Di ayat itu, serulah manusia untuk berhaji, maka mereka yang diseru akan datang kepada yang menyeru. Hati-hati. Mereka yang diseru akan datang kepada yang menyeru dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Ternyata haji menurut Quran kendaraannya adalah unta yang kurus. Lalu mana unta itu? Subhanallah. Ada unta, ada sapi betina, ada kendaraan, ada bahtera, ada kapal. Banyak istilah-istilah simbolik dalam Al-Quran. Intinya adalah kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa menuju kepada kampung asalnya jiwa. Lalu kalau kita mau jujur, kelahiran setiap jiwa ke alam semesta ini tujuannya cuma satu. Untuk memperbaiki agar sang jiwa menjadi tambah baik. Kelahiran setiap jiwa ke alam semesta ini adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Saya perlu menegaskan kata-kata ini. Kenapa? Karena banyak yang salah kaprah. Dikiranya dia lahir ke semesta ini untuk memperbaiki keburukan orang lain. Tidak ada perintah kelahiran setiap jiwa, kelahiran setiap individu memperbaiki orang lain. Perintahnya cuma satu, kelahiran setiap diri kita ke alam semesta ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Lalu bagaimana Pak dengan keburukan orang lain? Perbaiki saja keburukanmu sendiri. Saat ketika kamu sudah berubah, maka perubahanmu akan beresonansi keluar dari dirimu. Dan orang di sekitarmu akan mengikuti proses perubahan itu. Dalam sekejap menjadi baik. Itu sebabnya banyak orang yang gagal mengubah situasi lingkungan. Karena apa? Dia berfokus keluar, tidak berfokus pada dirinya sendiri. Oleh karena itu fokuskan ya pada perubahan diri kita sendiri. Maka kita akan mampu mengubah situasi. Kalau ingin mengubah situasi di keluarga kita, rubah diri kita masing-masing. Kalau ingin mengubah situasi di rumah tangga kita, di masyarakat kita, rubah situasi dalam diri kita sendiri. Kalau ingin mengubah dunia, satu-satu cara mengubah dunia adalah mengubah diri sendiri. If you can change the world, if you want to change the world, go home, love your family. Jika kamu ingin mengubah dunia, pulanglah ke rumah dan sayangilah keluargamu. Kata-kata yang bijak dari seorang bijak di masa lalu, namanya Mother Teresa.
orang yang sangat saya kagumi. Luar biasa. Sangat inspiratif. Kalau kamu ingin mengubah dunia, pulang saja ke rumah, rubah. Sayangi keluarga. Dan proses perubahan akan terjadi di dalam diri kita, dalam keluarga, masyarakat, dan dalam sekejap. Kalau semua orang pulang ke rumah, pertama ke rumah kita yang syariat, yang fisik, yang kedua pulang ke rumah sejati kita. Nah, pulang ke rumah yang fisik saja tidak cukup, karena kita harus pulang ke rumah sejati kita, pulang ke fitrah kita masing-masing, pulang ke kampung asal kita. Maka itulah tarawangsa. Menerawang ke angkasa. Biasanya kalau kita berpikir angkasa, langsung pandangan kita ke atas. Karena kita juga sudah latah, sering mengatakan, aku mah tergantung yang di atas saja. Hampir tidak menemukan saya di dalam semua kitab suci yang mengatakan Tuhan ada di atas. Di semua kitab suci selalu saya temukan Tuhan bersamamu, lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Seperti itu yang saya baca. Jadi ketika mengatakan Tuhan ada di atas menjadi sangat aneh. Kalau begitu menerawang ke angkasa bukan berarti kita memandang ke atas secara fisik, tetapi memandang ke alam kesadaran yang paling tinggi. Itu sebabnya dalam tradisi Islam, kesadaran yang paling tinggi disebutnya Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad dikabarkan berjumpa Tuhan. Bukan di sebuah ruang, bukan soal waktu. Bahkan terbebas dari konsep ruang dan waktu. Itulah puncak kesadaran yang tertinggi. Siapa saja yang bisa memasuki Sidrah Al-Muntaha dalam dirinya, maka dia akan bertemu dengan dirinya, dia akan bertemu dengan Tuhannya. Disitulah akan terjadi resonansi. Jadi kenapa Bapak Ibu tadi bisa mendengarkan musik? Ketika kacapi itu dipetik, dipetik. Apa yang terjadi di situ? Karena di sekitar senar kacapi itu ada udara. Jadi saat senar kacapi itu dipetik, sinar kacapi itu bergetar. Getaran itu kemudian dialirkan energinya ke udara. Kemudian getaran itu terus merambat sebagai gelombang mekanik, namanya gelombang bunyi. Itu energi yang merambat. Lalu energi itu merambat terus. Dan antara kecapi sampai telinga saya, sampai telinga kita, sampai telinga Bapak Ibu, tidak ada ruang kosong. Akibatnya tidak ada ruang kosong, padat dengan udara, maka gelombang mekanik itu dialirkan sampai di sini. Digetarkanlah di sini yang namanya gendang telinga kita. Gendang telinga digetarkan, sudah bergetar, kok kita bisa punya kesan mendengar? Kita mendengar suara kecapi, kita mendengarkan suara gesekan, dan kita bisa membedakan ini suara gitar, suara kecapi, atau suara seruling, kita bisa membedakan. Siapa yang bisa membedakan itu? Makanya banyak orang yang saya tanya, kenapa kalian bisa mendengar? Jawabannya sederhana, karena saya punya telinga. Loh, itu orang mati punya telinga. Kenapa kamu bisa melihat? Karena saya punya mata. Orang mati juga punya mata. Jadi yang bisa kita mendengar itu apakah? Karena kita punya telinga, karena ada dalam diri kita Dia yang maha mendengar. Tentu saja telinga itu hanya sebagai lantaran luar, lantaran fisik. Tapi lebih dalam lagi, karena ada Dia yang maha mendengar bersama dengan kita. Jadi siapa yang mendengar itu? Apakah saya? Di mana saya? Apakah ada bagian dari tubuh kita yang bukan dirinya? Seratus triliun sel. Sel yang membangun tubuh kita. Apa intisarinya sel? Intisarinya sel adalah DNA. Apa itu? Semacam senyawa asam yang sangat cerdas. Apa unsur pembentuk DNA? Cuman 5 atom. Yang pertama hidrogen, yang kedua karbon, yang ketiga nitrogen, yang keempat oksigen, dan yang kelima fosfor.
Sekarang saya kasih tahu. Bapak Ibu punya 5 macam bahan untuk bikin kue di rumah. Bisa bikin berapa ragam kue. Kalaupun ragam kuenya bisa banyak, nanti rasanya itu-itu aja. Namanya yang beda. Betul? Kita punya 5 bahan. Dari 5 bahan kita disuruh bikin kue berapa ragam. Mungkin bisa bikin 50 ragam? Mungkin. 100 ragam? Mungkin. Lama-kelamaan kehabisan ide. Namanya aja yang bertambah. Tapi kuenya rasanya itu-itu saja. Sekarang penduduk bumi ada 7 miliar. Kalau ada orang dites DNA 7 miliar. Masing-masing individu setiap orang DNA-nya lain-lain. Padahal unsur pembentuknya cuma 5. Karbon, hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Atomnya cuma 5, tapi bisa bikin 7 miliar. Bahkan akan datang lagi miliaran manusia yang akan datang dengan ragam DNA yang berbeda. Tidak pernah tertukar. Siapa di balik inti sel itu kalau bukan Dia yang maha cerdas? Makanya orang-orang bijak mengatakan Tuhan maha besar sekaligus Tuhan maha kecil. Karena Dia mengendalikan seluruh proses pembentukan tubuh kita dari sebuah inti sel yang bernama DNA. Kalau begitu, kenapa kita mencari keajaiban keluar? Padahal tubuh kita adalah keajaiban Dia itu sendiri.